Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang saya hormati Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Anwar Abbas, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, para ketua dan para anggota Majelis Ulama, para peserta Summit BMT Baitul Mal wa Tamwil Summit 2020 yang saya hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berpartisipasi dalam acara Baitul Mal wa Tamwil Summit 2020 yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, MUI, telah yang mengundang saya untuk memberikan sambutan kunci dalam acara ini. Kegiatan hari ini sangat relevan dengan apa yang menjadi prioritas pemerintah, yaitu pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, UMK, untuk menjadikan UMK sebagai prioritas karena pentingnya posisi UMK dalam struktur ekonomi nasional, dan karena itu juga saya selalu bersemangat bila membicarakan pemberdayaan dan pengembangan UMK, termasuk di dalamnya BMT. Dan ini juga sesuai dengan program daripada Majelis Ulama, yaitu ada 3 hal yang menjadi tugas pokok Majelis Ulama: himayatul ummah, menjaga umat; kemudian taqwiyatul umat, memberdayakan umat; tauhidul ummah, yaitu menyatukan umat. Nah, pemberdayaan ekonomi umat ini merupakan bagian dari taqwiyatul ummah, pemberdayaan umat atau penguatan umat atau empowering, ya, untuk melakukan empowering untuk bagi umat. BMT adalah lembaga keuangan mikro syariah yang menjalankan fungsi baitul mal, fungsi sosial, dan fungsi tamwil, ya, fungsi komersial, yang mulai dirintis pada tahun 1980 dan pertama kali didirikan pada tahun 1984. Sejak awal didirikan, BMT ditujukan untuk melayani kelompok masyarakat menengah bawah, yaitu usaha ultra mikro, mikro dan kecil, dengan jumlah tidak kurang dari 4.000 BMT berpotensi untuk menggerakkan perekonomian dari bawah. Saya juga berpendapat bahwa saat ini adalah momen yang tepat untuk kita dapat menggelorakan kembali berbagai upaya untuk memberdayakan usaha mikro dan kecil. Ada 2 hal yang membuat saat ini merupakan momen yang tepat untuk merealisasikan segenap potensi usaha mikro kecil sebagai salah satu mesin penggerak ekonomi nasional. Pertama, pemerintah sedang berupaya keras untuk membangkitkan perekonomian yang telah mulai menunjukkan adanya pemulihan. Pemerintah pada tahun ini mengalokasikan dana sebesar 695,2 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional PEN. Dan dari jumlah tersebut sekitar 350 triliun rupiah untuk atau lebih dari 50%
dialokasikan untuk menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat dan UMK, usaha menengah dan usaha kecil. Selain itu juga diberikan berbagai insentif lainnya, termasuk keringanan pajak yang jumlahnya lebih dari 100 triliun rupiah. Prioritas dan keberpihakan yang diberikan pemerintah kepada usaha mikro dan kecil, termasuk usaha mikro yang berbasis keuangan, adalah dalam rangka untuk menangani kelesuan ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang berlangsung saat ini. Keberpihakan tersebut juga ditunjukkan dengan diluncurkannya program bantuan produktif untuk pelaku usaha mikro oleh Bapak Presiden pertengahan bulan Agustus yang lalu. Program pemberian bantuan secara langsung kepada usaha mikro ini merupakan program yang pertama kalinya dilaksanakan oleh pemerintah. Pada tahap awal, program ini memberikan bantuan tunai langsung kepada 12 juta usaha mikro yang tidak sedang memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan. Memang barangkali belum mencakup seluruh usaha mikro yang ada dan dalam pelaksanaannya masih terjadi kekurangan di sana-sini. Namun kemauan politik pemerintah untuk memberikan prioritas kepada usaha mikro merupakan angin segar bagi upaya pemberdayaan usaha mikro di seluruh pelosok tanah air. Hal ini sangat tepat mengingat usaha mikro dan kecil adalah tulang punggung di dalam penyerapan tenaga kerja yang menyerap hampir 75% dari seluruh angkatan kerja. Sehingga pengembangan UMKM menjadi sangat penting sebagai upaya kita untuk mengurangi kesenjangan. Yang kedua, pemerintah saat ini juga memiliki kemauan politik yang sangat tinggi untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Sebagaimana kita ketahui dalam Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah yang dipimpin langsung oleh Presiden dan saya selaku Ketua Harian, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah difokuskan pada 4 hal, yaitu pengembangan industri produk halal, pengembangan industri keuangan syariah, pengembangan dana sosial syariah, pengembangan dan perluasan kegiatan usaha syariah. Keempat, fokus upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di atas sangatlah erat kaitannya dengan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah. Secara langsung atau tidak, suksesnya pelaksanaan 4 fokus tersebut akan menghasilkan usaha mikro dan kecil termasuk BMT yang tangguh dan memiliki daya saing. Sebagai Ketua Harian KNEKS, saya akan memastikan seluruh kementerian dan lembaga untuk melaksanakan berbagai upaya tersebut. Fokus ketiga yaitu pengembangan industri kecil syariah. Dan fokus keempatnya yaitu pengembangan dan perluasan kegiatan usaha syariah berkaitan langsung dengan pengembangan usaha mikro kecil dan BMT. Titik sentral dari semua upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah terletak pada pelaku usaha itu sendiri. Dengan demikian menjaga keberlangsungan usaha mikro dan kecil termasuk BMT di dalamnya serta mempersiapkan agar mereka dapat segera bangkit menjadi sangat penting. Mengingat pula bahwa sebagian besar usaha mikro kecil dikelola oleh umat dan BMT merupakan sarana pembiayaan yang dikelola juga oleh umat. Kita juga akan memanfaatkan potensi pasar halal domestik dan pasar halal dunia untuk mengembangkan industri dan keuangan syariah. Kita akan memanfaatkan potensi pasar halal dunia melalui peningkatan ekspor yang saat ini baru berkisar 3,8% dari total pasar halal dunia yang terus berkembang.
Kita harus dapat menjadi produsen halal terbesar di dunia. Upaya ini tidak terlepas untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha. Pelaku usaha syariah skala mikro, kecil, dan menengah perlu didorong agar menjadi bagian dari rantai nilai industri halal global to global halal value chain untuk memacu pertumbuhan usaha. Usaha mikro dan kecil membutuhkan sumber pembiayaan yang sesuai. Disinilah potensi BMT sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi usaha mikro kecil menjadi sangat penting. Berbeda dengan perbankan, BMT memiliki kelebihan karena secara komersial BMT mampu memberikan pembiayaan tanpa memerlukan berbagai persyaratan yang menyulitkan bagi usaha mikro dan kecil. Selain itu, BMT juga memiliki peran menolong masyarakat karena mengelola dana sosial, zakat, yaitu infak, sedekah, dan wakaf. Kelebihan lain adalah BMT dalam melakukan kegiatannya tidak hanya murni memberikan pembiayaan dan menagih cicilan pengembalian, namun BMT juga memberikan pendampingan kepada nasabah untuk mengembangkan kegiatan usaha dan juga melakukan pembinaan karakter dan berperilaku hidup yang baik. Meskipun demikian, dengan segala potensinya, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki. Seperti diketahui, badan usaha yang digunakan BMT pada umumnya adalah koperasi. Biasanya untuk seperti juga perbankan, dibutuhkan lembaga pengawas dan lembaga penjamin simpanan. Tapi kita belum memiliki lembaga pengawas dan lembaga penjamin untuk koperasi. Untuk itu, saya minta agar dalam summit ini juga dibicarakan opsi-opsi untuk dapat mewujudkan berdirinya lembaga pengawas dan lembaga penjamin simpanan bagi BMT. Selain itu perlu dipikirkan untuk menyusun kembali bisnis proses BMT agar dapat menyesuaikan kondisi pasca pandemi COVID-19, termasuk untuk dapat memanfaatkan bantuan untuk mendapatkan pembiayaan murah seperti KUR super mikro, pembiayaan melalui LPDB, lembaga pengelola dana bergulir yang ada di Kementerian Koperasi, bantuan subsidi bunga, fasilitas, restrukturisasi, dan program penjaminan pinjaman. Untuk dapat mewujudkan BMT yang handal, diperlukan peningkatan kapasitas penerapan manajemen risiko dan sistem pengawasan internal terkait usaha simpan atau pembiayaan yang dilakukan oleh masing-masing BMT. Hal ini harus menjadi bagian dari bisnis proses yang perlu dibenahi. Selanjutnya, untuk dapat membantu BMT bersinergi, perlu lembaga APEC BMT. Lembaga APEC BMT ini berfungsi sekaligus sebagai koperasi sekunder, karena bentuk badan hukum BMT adalah koperasi, di mana Undang-Undang Koperasi memperbolehkan beberapa koperasi untuk membentuk koperasi sekunder, sehingga BMT dapat membentuk koperasi sekunder BMT. Koperasi sekunder BMT atau APEC BMT dapat berfungsi untuk membangun jejaring dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas kemampuan BMT dalam peran serta fungsinya. Sehingga ketika salah satu BMT anggotanya tidak dapat menjalankan fungsinya, misalnya kekurangan likuiditas, maka BMT tersebut juga dapat dibantu oleh BMT anggota lainnya. Hal yang sangat penting pasca pandemi COVID-19 adalah perlunya adaptasi teknologi digital dalam peningkatan kualitas layanan
kualitas operasi dan efisiensi BMT. Dalam satu penelitian yang dilakukan oleh Bank Dunia dan Bukalapak, terlihat bahwa usaha mikro yang beroperasi dengan menggunakan platform online mengalami penurunan penjualan yang lebih rendah dibanding dengan mereka yang tidak menggunakan platform online. Tantangan dalam menyalurkan bantuan langsung kepada usaha mikro adalah ketersediaan data yang memadai. Untuk itu perlu dikembangkan pusat data BMT yang terintegrasi. Semoga dalam BMT Summit 2020 ini juga, di mana seluruh BMT berkumpul, dapat dirumuskan langkah-langkah yang diperlukan untuk membangun pusat data BMT yang terpadu. Selain ditingkatkan mutunya, BMT juga perlu ditingkatkan jumlahnya. Karena Indonesia sebagai negara dengan 221 juta penduduk muslim, maka kekurangan lembaga keuangan mikro syariah. Oleh karena itu, perlu dibangun pusat-pusat pelatihan lembaga mikro syariah di berbagai daerah sebagai pusat pembinaan dan pengembangan BMT. Namun hal terpenting yang perlu juga diingat adalah keberlangsungan BMT. Itu tidak dapat dipisahkan dari kualitas pelaku usaha mikro yang akan menjadi calon nasabah dari BMT. Karena itu diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelaku usaha mikro tersebut. Salah satu yang perlu diupayakan adalah dengan membangun pusat-pusat inkubasi usaha halal di berbagai daerah sebagai pusat pembinaan dan penyemaian. Dan selain itu juga perlu dibangun pusat-pusat bisnis syariah, syariah business center yang didukung oleh infrastruktur digital sebagai sarana interaksi dan sarana transaksi antar pelaku bisnis syariah. BMT adalah lembaga keuangan mikro syariah yang merupakan inovasi anak bangsa yang tidak dimiliki oleh negara-negara muslim lainnya. Banyak negara berpenduduk muslim yang memiliki jumlah usaha mikro dan kecil yang banyak ingin mempelajari dan menerapkan model BMT di negaranya. Menjadi kewajiban kita untuk menguatkan BMT-BMT yang kita miliki agar terbukti menjadi solusi bagi penguatan ekonomi umat sehingga dapat direplikasi di berbagai negara muslim lainnya. Sebagai penutup, saya harap dalam kesempatan yang baik ini seluruh peserta BMT Summit 2020 berpartisipasi secara aktif sehingga dapat diperoleh rumusan kebijakan dan langkah-langkah yang perlu diambil oleh pemerintah agar PMT sebagai salah satu sumber pembiayaan UMK yang dapat diandalkan dan dapat terwujud. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, BMT Summit 2020 saya nyatakan dibuka dengan resmi. Sekian dan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai semua upaya yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.